Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu bahagia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara urut. Nah, teks narasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan, dan juga bisa sebagai hiburan kepada para pembacanya. Nah, teks narasi ini bersifat fiksi dan juga non-fiksi. Nah, bersifat fiksi itu adalah teks narasi melibatkan imajinasi. Contohnya, dongeng si kancil, kemudian cerita Timun Mas, kemudian cerita Putri Tidur, dan sebagainya. Nah, kalau untuk teks narasi yang non-fiksi, contohnya seperti kisah Ibu Kita Kartini, kemudian Dewi Sartika, dan lain-lain. Nah, kemudian kita beralih ke struktur dari teks narasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Nah, di orientasi ini penulis mengenalkan atau memberikan informasi mengenai tokoh, mengenai tempatnya, mengenai waktunya di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi itu adalah ketika tokoh mengalami suatu permasalahan dan permasalahan ini itu muncul gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah masalah mulai mereda dan solusi dari masalah mulai ditemukan. Nah, kemudian yang keempat yaitu koda. Koda adalah pesan dari suatu cerita tersebut. Jadi cerita itu tuh pesan moralnya apa yang bisa diambil dari cerita tersebut itu ada di dalam koda. Nah, koda ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak, tergantung penulisnya ingin memasukkan atau tidak. Nah, setelah struktur dari teks narasi, kita masuk ke unsur-unsur dari teks narasi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok dari suatu cerita. Contohnya tema pendidikan, tema kasih sayang, tema petualangan. Nah, itu contoh dari tema. Kemudian latar. Latar ini keterangan tempat, keterangan suasana, keterangan waktu. Contohnya di hutan, pagi hari, saat suasananya sedang sedih atau sedang marah. Nah, itu contoh dari latar. Nah, kemudian alur. Alur ini adalah pola penyampaian suatu peristiwa di dalam cerita. Nah, cerita-cerita ini tuh cara menyampaikannya maju atau mundur. Nah, ini ada di alur. Nah, kemudian tokoh. Tokoh itu adalah karakter di dalam suatu cerita. Nah, kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana pandangan penulis dalam menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang ini itu ada sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, contohnya adalah seperti aku tadi bangun di pagi hari jam 5 pagi, kemudian aku mandi, kemudian aku sarapan, dan kemudian setelah sarapan aku menyiapkan buku-buku dan peralatan sekolahku sebelum aku berangkat sekolah. Nah, itu contoh dari sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, contohnya seperti di dalam kisah dongeng kancil dan buaya, kemudian ada semut dan belalang, kemudian ada kisah Timun Mas. Nah, itu contoh dari sudut pandang orang ketiga. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.